Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Yai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang kami hormati dosen pengajar kami Bapak Kofi Rahman MPD, dan tak lupa kepada kedua orang tua kami yang sangat berjasa kepada kami, yang selalu kami hormati dan selalu kami muliakan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang evaluasi kerja. Di dalam evaluasi kerja itu terdapat tujuan evaluasi kerja. Di dalam tujuan evaluasi kerja ini juga ada 5 macam. Yang pertama, di sini ada mengukur kerja karyawan. Bagaimana mengukur kerja karyawan? Yakni menilai sejauh mana karyawan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan harapan perusahaan. Contoh di sini seperti ini yang menilai manajer, seperti Mas Yoyon. Mas Yoyon ini karyawan, lah manajernya saya. Lah, ini saya menilai Mas Yoyon, karyawan kan, menilai Mas Yoyon. Lah, dilihatnya itu sejauh mana Mas Yoyon itu sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Contoh, Mama, tujuan perusahaan itu Mas Yoyon harus mencapai omset 2 miliar. Maka itu dinilai sejauh mana Mas Yoyon sudah mencapai tujuan omset tersebut oleh saya manajer. Contoh seperti itu. Nah, yang kedua itu ialah peningkatan kinerja. Nah, bagaimana peningkatan kinerja? Di dalam peningkatan kinerja ini memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja individu maupun tim itu di dalam perusahaan. Memberikan umpan balik. Ini contoh seperti ada karyawan yang kurang baik kinerjanya, ada karyawan yang baik, itu umpan baliknya berbeda ya. Kalau ada karyawan yang kurang baik di dalam pekerjaannya, maka itu umpan baliknya berupa kritik atau saran. Sehingga di dalam perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerja. Terus yang kedua, ketika ada karyawan yang berprestasi, maka itu karyawan tersebut diberi penghargaan, dipuji, entah itu bagaimana. Intinya agar perusahaan tersebut dapat meningkat kinerja. Yang nomor 3 ialah pengembangan sumber daya manusia. Di dalam sumber daya manusia ini mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan kompetensi karyawan. Yang mengidentifikasi itu adalah manajer. Maka manajer itu harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, bagaimana? Harus mengetahui kebutuhan pelatihan. Contoh seperti ketika ada pelatihan kerja, itu yang karyawan itu butuh apa? Entah butuh laptop, butuh sarpas yang lain. Nah, itu harus tahu, harus mengidentifikasi manajer. Atau di sini kebutuhan pelatihan atau pengembangan kompetensi karyawan. Maka manajer itu harus tahu bagaimana perkembangan kompetensi karyawan. Seperti Mas Rijan, saya manajer, maka saya harus tahu bagaimana kompetensi Mas Rijan ini. Semakin membaik apa semakin buruk dalam kinerjanya. Maka manajer itu harus tahu. Buat apa? Ya buat mengembangkan sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat ialah keputusan manajerial. Ini yang keempat. Keputusan manajerial ini memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dalam hal promosi, kenaikan gaji, dan tindakan disipliner. Yang pertama, promosi. Ketika ada promosi, maka itu harus ada dasar di dalam. Nah, apa dasar dari promosi tersebut? Dasar dari promosi tersebut adalah contoh, ada produk baru, ada bahan baru, maka itu harus dipromosikan. Sehingga ada yang namanya promosi. Seperti itu. Yang kedua ialah kenaikan gaji. Nah, di dalam kenaikan gaji
manajer ingin menaikkan gaji seseorang, maka itu harus ada dasarnya. Nah, apa dasarnya? Kok bisa Mas Yoyon ini dinaikkan gajinya oleh saya, oleh manajer? Seperti itu. Nah, maka itu harus ada dasarnya. Tidak semena-mena menaikkan gaji karyawan. Harus ada dasarnya. Seperti Mas Yoyon semakin hari kinerjanya semakin baik. Semenjak ada Mas Yoyon, perusahaan omsetnya makin tinggi. Nah, itu adalah dasar kenaikan gaji dari Mas Yoyon. Seperti itu. Selanjutnya ialah ada tindakan disipliner. Nah, bagaimana tindakan disipliner ini? Tindakan disipliner ialah seperti ada karyawan seperti Mas Irfan. Mas Irfan ini di dalam Di dalam perusahaan selalu melanggar peraturan, ya. Ketika ada di kantor itu selalu tidur, ya. Tidurnya itu semena-mena, acailan gitu sama mama. Contoh itu ya. Nah, itu harus ada tindakan disipliner dari sebuah manajer. Nah, bagaimana? Ditegur, dikritik. Itu bukan semata-mata untuk menghukum, tapi untuk meningkatkan Mas Irfan, meningkatkan kinerjanya Mas Irfan. Seperti itu. Itu adalah keputusan manajerial. Seperti itu. Selanjutnya ialah motivasi karyawan. Dalam motivasi karyawan ini memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dan memberi dorongan bagi mereka yang perlu perbaikan. Jadi ketika ada karyawan yang berprestasi, contoh seperti Mas Rijal. Nah, Mas Rijal ini adalah karyawan yang berprestasi. Maka saya sebagai manajer bagaimana? Harus memberi penghargaan bagi Mas Rijal. Untuk apa? Untuk memotivasi Mas Rijal. Ya, untuk memotivasi Mas Rijal agar lebih semangat lagi dalam kerja. Seperti itu. Selanjutnya memberi dorongan bagi mereka yang perlu perbaikan. Lah bagaimana? Contoh seperti Mas Irfan. Mas Irfan ini kinerjanya tidak baik. Ketika di kantor ya seperti tadi, ketika datang ke kantor selalu terlambat, orangnya tidak terlalu semangat, maka itu ada dorongan bagi Mas Irfan. Harus ada dorongan bagi Mas Irfan. Bagaimana? Diberi kritik, diberi saran, diberi semangat, seperti itu. Sehingga Mas Irfan itu termotivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Setelah itu ada yang namanya metode evaluasi kerja. Di dalam metode evaluasi kerja ini ada 5 macam. Yang pertama ialah penilaian berdasarkan tujuan atau yang disebut juga dengan manajemen by objektif, disingkat dengan MBO. Dalam MBO adalah pendekatan di mana karyawan dan atasan bersama-sama menetapkan tujuan untuk periode tertentu. Contoh seperti di dalam perusahaan sudah menetapkan tujuan di 2027 perusahaan omsetnya harus mencapai 20 miliar. Itu contoh. Nah, maka di dalamnya itu ada pendekatan antara karyawan dan atasan. Setelah itu ada evaluasi. Di dalam penilaian berdasarkan tujuan ini, MBO ini, ada evaluasi yang mana yang dievaluasi itu karyawan. Karyawan tersebut dilihat sejauh mana karyawan tersebut sudah mencapai tujuan dalam periode tertentu tersebut. Selanjutnya yang kedua ialah penilaian 360 derajat. Yang dimaksud dengan penilaian 360 derajat ini ialah karyawan itu dievaluasi oleh berbagai pihak yang berinteraksi langsung dengan mereka, seperti atasannya, kawan sejawatnya, kawan kerjanya, ya, dan bawahannya. Itu mereka semua menilai karyawan tersebut. Kenapa kok diadakan penilaian seperti itu? Agar penilaian satu orang itu, karyawan itu, lebih holistik. Yang dimaksud lebih holistik ini lebih keseluruhan, lebih umum. Tidak hanya berfokus pada penilaian orang satu saja. Kenapa? Karena takut. Contoh seperti Mas Hasan. Mas Hasan ini di depannya manajer, di depan saya itu baik. Kalau di depan saya itu sangat sopan, kinerjanya baik. Tapi kalau di depannya Mas Yoyon beda.
Beda. Kalau di depannya Mas Yoyo itu mukanya kayak mau mesra-mesraan gitu, contoh seperti itu. Ya, itu contoh. Ya, jadi diadakan penilaian 360 derajat ini agar apa ya? Penilaian orang tersebut, Mas Hasan ini lebih menyeluruh, lebih holistik. Ya, jadi besar apa ya? Mas Hasan tidak memiliki kesempatan yang besar untuk memiliki muka dua, apalagi beristri dua. Ya. Selanjutnya adalah skala penilaian atau disebut juga dengan rating scales. Ya. Dalam rating scales, metode ini melibatkan skala tertentu untuk menilai berbagai aspek kinerja karyawan. Seperti itu. Nah, yang dinilai itu bagaimana? Seperti kompetensinya dalam teknisnya, kompetensi dalam komunikasinya, atau dalam kerjasama dalam tim. Itu dinilai oleh manajer. Sejauh mana mereka menguasai kompetensinya masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya pencapaian hasil kerja. Nah, di sini evaluasi ini biasanya berfokus pada hasil atau output yang dicapai oleh karyawan. Output ini adalah hasil yang nyata. Apakah hasil tersebut itu dievaluasi? Berfokus pada hasil-hasil kerja tersebut. Selanjutnya yang nomor 5 ialah self assessment. Jadi maksud dengan self assessment ini, karyawan itu diminta untuk mengevaluasi diri berdasarkan kriteria tertentu. Contoh seperti di sini Mas Alek, saya manajer. Lah Mas Alek ini diminta untuk menilai dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah saya sudah mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh perusahaan? Nah itu Mas Alek harus bisa menilainya sendiri. Apakah semakin menjauh? Apakah semakin mendekat dengan yang diharapkan perusahaan? Nah, maka itu Mas Alek harus tahu, harus bisa menilai dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan self assessment. Seperti itu. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.